Selamat datang di YouTube channel I Love Saving. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe channel I Love Saving. Caranya kalian klik tanda merah yang ada di bawah kanan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel I Love Saving. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih untuk para subscriber dan yang belum subscribe juga yang udah menonton video-video saya ini, karena subscribernya sudah mencapai 10.000 subscriber. Dan saya harap ini bisa semakin berkembang ya, apalagi kalau kalian mendukung channel ini dengan cara men-share dan menonton di semua video saya. Jadi saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video ini dan berkarya di channel ini. Oke, di sini saya akan membagikan tutorial gamis lagi ya, yang ketiga kalinya. Jadi di sini modelnya itu model payung. Bisa kalian lihat di gambar yang pertama waktu kalian mengklik ini, berarti kan kalian penasaran dengan polanya dan bagaimana. Kita langsung saja ya, daripada saya kebanyakan ngomong ya, jadi langsung saja kita ke intinya saja. Nah, di sini ukuran yang diperlukan itu lingkar badan ditambah dulu 6 cm dan dibagi 4. Pokoknya lingkar badan, pinggang, dan panggul itu dibagi 4, tetapi ditambahkan dulu ya buat kelonggarannya. Dan di sini ada 5 saja yang diperlukan ukurannya. Di sini modelnya itu roknya itu rok payung atau rok lingkar ya, sama saja sih. Kalau orang-orang kayaknya sepertinya taunya rok payung, cuman ini saya sering bilangnya rok lingkar. Di sini nanti polanya itu rok lingkar penuh. Oke, langsung saja ke bagian tahap polanya. Dan untuk memulainya seperti biasa dipersiapkan peralatan membuat pola, dan di sini peralatan saya itu pola ukuran skala 1/4. Jadi yang dipakai itu penggaris yang kecil ya, bukan penggaris yang aslinya yang besar. Tapi kalian tinggal mengikuti saja dengan ukuran meteran dan penggaris besar ya, otomatis. Oke, langsung saja ke tahap bagian pola bagian badan. Seperti biasa juga sih, bagian awal ini sama seperti pola-pola sebelumnya, saya menggesernya tetap 7 cm ya untuk membuat kerung lehernya itu, kalau kalian pernah menonton video-video saya sebelumnya. Dan digeser turun ke bawah itu 8 cm. Itu patokan pertama dulu, nanti misalnya ingin dirubah bisa, tetapi dibikin aja dulu patokan pertamanya seperti itu. Dan untuk lebar bahunya atau panjang bahunya itu saya memakainya 12 cm dan diturunkan 3 cm. Nah, ini kalian langsung saja digaris lurus seperti ini. Di sini saya langsung menggunakan spidol merah ya, karena ini pola bagian depan, jadi langsung saja saya menggunakan spidol merah. Nah, untuk bagian kerung lehernya ini kita rubah dulu biar tidak terlalu sempit di bagian leher, jadi diturunkan 2 cm. Misalnya kalian pengen lebih lebar lagi, bisa diturunkan 3-4 cm. Nah, kalau sudah diturunkan dari titik 8, kemudian dibentuk garis leher dengan menggunakan penggaris siku yang tadi. Oke, selanjutnya mengukur panjang muka. Panjang mukanya itu tetap diukurnya mulai dari 8, walaupun kalian rubah, kerung lehernya tetap diukurnya dari titik 8. Di sini panjang mukanya itu 30 cm, standarnya 30, misalnya lebih tinggi lagi bisa 32. Kalau lebih pendek bisa mengambil 28. Karena ini potongan pinggang, jadi dibikinnya ada kupnat. Jadi di sini lingkar pinggang tadi kan ditambah kelonggarannya 2 cm dan dibagi 4, kemudian ditambah 3 cm untuk kupnatnya. Misalnya bagian perutnya agak besar, bisa diperkecil kupnatnya 2 cm saja mengambilnya, tidak usah 3 cm. Dan untuk menentukan panjang kerung lengannya, kalian turunkan saja dari bahu tadi yang turun 3 cm, diteruskan ke bawah sebagai garis bantu dan diturunkan sebanyak 20 cm. Ini untuk ukuran yang standar, jadi tidak terlalu sesak dan tidak terlalu kelonggaran pada kerung lengannya.
Kalau sudah, baru di garis mendatar saja ya, itu adalah garis lingkar badan. Dan yang tadi udah dihitung juga, langsung saja diukur berapa lingkar badan yang sudah selesai dihitung-hitung di awal. Baru kemudian berikan tanda titik ya untuk menentukan lebarnya. Nah, di sini saya akan menggaris bagian sisi badannya dulu ya dengan penggaris panggul. Itu posisinya harus cekung. Nah, bagaimana membentuk kerung lengannya itu dibagi dua saja. Yang bagian panjang sampai ke bagian lingkar badan dimasukkan saja 1 cm ya. Kemudian bisa kalian garis. Kalian penggarisnya itu bisa kalian pas-paskan sendiri ya, karena kan tidak mungkin juga ada beberapa pola dan ukuran langsung bisa jadi sesuai dengan penggarisnya. Jadi kalian ubah-ubah saja, geser sedikit sampai membentuk kerung lengan. Oke, untuk membentuk bagian kupnatnya itu di sini mengambilnya 9 cm. Kalian geser dari TM itu 9 cm dan naiknya 10 cm. Misalnya 10 orangnya lebih pendek, kalian bisa mengambilnya 8 ya, tergantung dari ukuran badan masing-masing ya, tapi standarnya saja 10 cm. Ini untuk bagian depan, dan untuk kupnat bagian belakang itu lebih tinggi daripada bagian depan. Nah, ini pola bagian depannya udah selesai. Setelah ini kita akan melanjutkan masih tetap bagian pola badan, tetapi akan dirubah menjadi pola bagian belakang. Nah, untuk pola bagian belakang itu kita hanya merubahnya di bagian kerung lehernya, diturunkan 2 cm dari garis pertama. Garis tepi ini kita turunkan dan dibentuk saja, dan kita rubah lagi untuk bagian kerung tangan bagian belakang itu dipaskan saja dengan garis putus-putusnya biar selisihnya 1 cm. Jadi bagian depan itu memang lebih dalam daripada belakang. Oke, jadi bagian depannya udah selesai ya, muka belakang. Kita lanjutkan lagi dengan membuat bagian sambungan bawahnya itu rok lingkar. Jadi ini lingkarnya benar-benar satu lingkaran, bukan separuh lingkaran. Untuk membuat rok lingkar, kita bikin garis bantunya terlebih dahulu ya. Bentuknya itu harus siku, karena ini kan dibikinnya separuh dari bentuk lingkaran, jadi harus siku 90 derajat dibikinnya. Nah, untuk caranya itu kita melihatnya dari polanya, yang pola badan tadi kita lihat garis pinggangnya itu kan 20,5, itu kan ditambah sama kupnat. Karena nanti kupnatnya dijahit baru disambungkan ke roknya itu, jadi kupnatnya dikurangkan 3 cm, jadinya 17,5. Jadi mulai dari titik yang awal garis bantu seperti ini, kalian kira-kira saja gesernya berapa. Di sini saya menggesernya 12 cm agar hasil kelilingnya itu kalau kita ukur seperti ini, kalian meterannya harus berdiri ya kalau mau menghitung bentuk lingkarnya itu. Nah, misalnya hasilnya 17,5 atau lebih daripada 17,5, misalnya kelebihan setengah senti, itu enggak masalah ya, kelebihan setengah senti. Jadi bisa saja 18 cm. Kalau kurang daripada 17,5, jangan sampai kurang, karena hasilnya nanti terlalu kencang di bagian pinggangnya. Nah, di sini karena 12 cm itu sudah memenuhi batas yang minimal 17,5, di sini hasilnya bentuk lingkarnya itu 18 cm, jadi langsung saja digambar.
Nah, cara mengukur panjangnya rok itu yang pastinya dimulai dari yang garis setengah lingkarnya ini sampai ke bawah. Jadi cara mengukurnya, kalian kan panjang bajunya tadi 130, itu dikurangkan sama panjangnya baju. Panjang baju diukurnya dari bahu ya sampai ke pinggang, misalnya aja 130, panjang bajunya itu ada 40, dikurangkan saja 130 kurang 40 menjadi 90. Jadi itu adalah panjang roknya. Cara mengukurnya itu kalian ukur sekeliling ya. Jadi caranya mulai dari tepi-tepi dulu diukurnya 90, terus bagian geser lagi sedikit 90 sampai untuk menggaris bagian bawahnya biar terlihat, biar bentuknya lingkar, itu kalian tandai dulu titik-titik ya. Setelah diukur sedikit-sedikit, nah baru bisa digaris lurus seperti ini, dilurus tanpa putus-putus. Karena kalau langsung digaris takutnya nanti mereng-mereng, jadi dibikin aja dulu patokannya titik-titik. Nah, ini polanya udah selesai ya. Jadi kalian kalau mau motong di kain itu, kainnya itu dilipat dua. Dilipat dua itu lebar kainnya harus 150, baru bisa dibikin pola rok lingkar ini. Rok lingkarnya kalian letakkan di lipatan satu, dan satunya lagi diberi kampu untuk jahitan dan resleting. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Polanya udah selesai, bagian badan dan bagian roknya, dan kita akan melanjutkan lagi ke bagian membikin lengannya. Seperti biasa saya membikin garisnya lurus dulu ya. Ini sebagai patokan kita membuat pola lengan. Pola lengan ini udah sering dibikin di beberapa video, dan ada video yang khusus untuk membuat lengan, dan disitu ada 5 model macam lengan. Kalau saya bikin pola gamis itu pasti lengkap dengan pola lengannya, walaupun pola lengannya juga sama. Oke, langsung saja. Jadi setelah kalian membuat garisnya ini, kalian ukur dulu ya tinggi puncaknya. Tinggi puncaknya di sini mengambil 12 cm dan panjang lengannya itu 50 cm. Nah, untuk menentukan berapa garis kemiringan dari tinggi puncak sampai ke batas putus-putusnya itu diambil dari bagian badannya. Bagian badannya ini diukur garis miring ya, dari ujungnya bahu sampai ke bagian ketiaknya. Jadi di sini kita cari tahu dulu berapa panjangnya di bagian baju ini kemiringannya. Kalau sudah tahu, misalnya di situ ada 21, baru di bagian lengannya itu ditambahkan 1 cm menjadi 22. Baru kalian ukur saja garis miring seperti ini. Untuk membentuk bagian lengannya ini kalian bagi 3 saja, dan itu dikira-kira. Dan seperti biasa saya juga udah pernah mencontohkan ya di beberapa video. Jadi di titik yang pertama itu dinaikkan 2 cm dan diturunkan di titik yang kedua, dan dilanjutkan lagi ke titik yang ketiga. Jadi hasilnya seperti ini ya. Ini polanya itu hanya separoh saja. Jadi misalnya kalian ingin polanya nih dijadikan utuh, itu tinggal dilipat saja pada bagian garis tengahnya yang awal kita bikin, itu tinggal dilipat dan digunting sekaligus 2. Nah, untuk bagian lebar bawahnya ini kalian bebas saja ya mau berapa. Kalau di sini saya mengambil ukurannya 12 cm dan tinggal digaris lengkung sedikit dengan penggaris lengkung yang tadi.
Oke teman-teman, tutorial dari saya sudah selesai dan saya harap kalian yang belum subscribe segera di subscribe dan segera di share juga ke sosial media yang kalian punya. Thanks for watching.